Halo rekan-rekan sekalian, selamat datang di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan P3K. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan berita yang ditayangkan oleh jpnn.com terkait dengan pernyataan, 5 poin pernyataan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara terkait dengan penuntasan tenaga honorer pada seleksi P3K dan CPNS pada tahun ini. Informasi dan berita selengkapnya silakan disimak secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, Menpan RB Abdullah Aswad Anas menyebutkan bahwa sejumlah hal penting terkait dengan seleksi CPNS tahun 2023 dan P3K serta penyelesaian dan penuntasan persoalan tenaga non-ASN atau tenaga honorer. Berikut poin-poin pernyataan yang disampaikan oleh Menpan dari Istana Kepresidenan beberapa waktu yang lalu. Poin yang pertama adalah formasi CPNS dan P3K itu sejumlah 1,1.030.750 orang. Jumlah formasi ini sudah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo dan Presiden setuju dengan formasi seperti ini. Perinciannya dari 1.030.000 orang ini, 15.858 orang formasi CPNS dosen, 18.500 formasi tenaga teknis lainnya, 6.472 orang P3K dosen, 12.000 P3K tenaga guru, 12.709 P3K tenaga kesehatan, dan 15.205 P3K tenaga teknis lainnya. Nah, rekan-rekan sekalian, ternyata untuk tenaga teknis dari CPNS juga disiapkan. Jadi selama ini yang beredar adalah untuk CPNS, ya kabar yang beredar untuk CPNS itu tidak mengakomodir tenaga teknis, akan tetapi dari apa yang disampaikan oleh Menpan RB ternyata pemerintah juga menyiapkan formasi tenaga teknis, yakni sebanyak 18.595 orang. Kemudian untuk formasi P3K tenaga teknis itu sebanyak 15.205 orang P3K. Jadi kalau dibandingkan dengan tenaga guru dan tenaga kesehatan, ternyata untuk formasi tenaga teknis lainnya ini cukup besar, ya, lebih besar dibandingkan dengan formasi tenaga guru dan tenaga kesehatan. Akan tetapi dari jumlah ini itu sangat jauh dari total keseluruhan jumlah tenaga honorer tenaga teknis yang berjumlah 1 juta orang lebih. Jadi kalau dipersentasekan itu sangat sedikit sekali formasi yang mengakomodir tenaga teknis pada seleksi CPNS dan P3K pada tahun ini. Akan tetapi ini patut disyukuri, mudah-mudahan saja rekan-rekan kita tenaga honorer tenaga teknis dapat diakomodir dan bisa lulus dalam seleksi CPNS dan P3K di tahun 2023 ini. Rekan-rekan sekalian, diketahui bersama untuk pengalaman seleksi P3K tenaga teknis yang dilaksanakan di akhir tahun 2022 kemarin, ada syarat khusus yang perlu rekan-rekan ketahui, yakni syarat sertifikat kompetensi untuk beberapa jabatan-jabatan tertentu yang dipersyaratkan di dalam seleksi penerimaan P3K dan P3K di akhir tahun 2022 kemarin. Jadi rekan-rekan perlu siapkan hal itu jika rekan-rekan memiliki sertifikat kompetensi yang terkait dengan jabatan rekan-rekan pada saat ini, silakan dipersiapkan. Dan apabila memang belum, ya silakan dicari, di search di Google terkait dengan jadwal atau agenda pelaksanaan diklat yang bisa menerbitkan atau menghasilkan sertifikat kompetensi yang terkait dengan jabatan yang rekan-rekan emban pada saat ini. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian pernyataan yang pertama terkait dengan formasi CPNS dan P3K untuk tenaga teknis. Untuk pernyataan selanjutnya kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih rekan-rekan telah menyaksikan video ini. Ayo subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi terbaru seputar honorer dan P3K lainnya. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.